tunjukin. Pernah mencoba bunuh diri. Nah, udah pernah bunuh Sampai diri. lukanya sampai sekarang membekas, sampai pecah. Ya kan, udah sampai bengkok gitu. Saya juga didorong ke pintu, kaki saya diinjak dengan kakinya, saya ditahan, tangan saya ini diginiin, pintu kayak gitu-gitu. Aniayaan, saya ditendang lutut saya, terus betis saya juga ditendang sebelah kiri. Semua ada foto-foto memarnya. Terus telapak tangan kanan saya juga diinjak sama Roland. Nah, disitulah dia juga dicekik, kan? Ini foto-fotonya, coba kita share ya. Dan model penganiayaan itu selalu seperti itu. Dia kan posturnya besar tuh, pijak kaki, main lutut. Wow, itu sakit kali gitu ya. Foto bantarnya pun ada. Ada 9 hari 8 malam saya dibantar di Bayangkara. Di Bayangkara. Coba. Ini sampai terlibat oknum kejaksaan. Iya. Mau neror, Iya. mau mengeksekusi kembali. Bisa dibuktikan itu. Ada bukti. Ada semua. Saya dimarah-marahin. Mencederai kita. Iya. Mencederai kita itu. Hak kita lah untuk mendampingi klien. Benar tidak? Jadi harapan saya kepada Pak Prabowo, Pak Kapolri, tolonglah Pak, bertindaklah yang adil untuk kami-kami ini yang dijolimin Pak. Saya yang dianiaya, tapi saya yang jadi korban sama ini Pak. Terutama para perempuan yang mengalami KDRT. Artinya, siapa di belakang semuanya ini? Kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi Kota Medan dengan Bang Johnson Sibarani selaku praktisi hukum Bang ya. Siap. Bang Johnson Sibarani. Abang? Erwin. Ibu? Yanti. Bu Yanti dengan? Shirley. Dengan Bu Shirley. Jadi kehadiran Bang Johnson dengan kliennya nih Bang ya. Kliennya Bang ya. Klien. Ini menarik terkait korban KDRT menjadi tersangka. Iya. Itu yang saya lihat. Jadi hari ini Bang kita undang seperti konsepnya bahwasanya no viral no justice. Memang ini sengaja acara ini kita buat bagi pencari keadilan, rekan-rekan semua yang ada di sana juga pencari keadilan biar menjadi edukasi dan juga menjadi atensi terhadap oknum-oknum nakal ya Bang ya. Iya. Jadi ini sangat penting saya rasa selain kita selaku advokat berbicara teori hukum, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Bang. Ya, siap. Sedikit Bang, cerita Bang terkait kronologis ini, menarik ini Bang, bagaimana ceritanya? Ya, baik. Jadi itu benar ya. Shirley di sini yang sebenarnya adalah selaku korban KDRT sudah ditetapkan menjadi tersangka di Polrestabes Medan, unit BPA, Satreskrim. Nah, penetapan tersangka itu bersamaan dengan hari ditetapkannya si suaminya menjadi tersangka juga di Polda. Nah, jadi ini perkara saling lapor ini. Berarti di split lah kalau bahasanya ya, saling lapor ya? Bukan. Saling lapor, bukan split. Bukan split, saling lapor. Ya. Saling lapor. Jadi atau kita ulas dulu kronologi. Jadi mereka ini kan suami istri. Ya. Si Shirley ini dengan si Roland itu suami istri. Mereka ini menikah 2011. Jadi mereka ini menikah sebelum pacaran. Artinya bukan karena perjodohan gitu kan. Nah, kalau selama pacaran Pacaran 7 tahun. gimana dia orangnya? Pacaran pun ya namanya baru-baru ya belum lah ya. Udah 3 bulan, udah 4 bulan, udah 1 tahun ya. Mulailah aturannya banyak. Terus pacaran pun udah sering putus nyambung. Oh gitu. Sering putus nyambung. Jadi singkat cerita menikahlah mereka. Begitu mereka menikah banyak sekali aturan. Makin banyak, makin lama banyak makin aturan. banyak. Contoh lah ya. Ini berdasarkan keterangan dari klien kan. Kalau jalan nih, berpapasan dengan laki-laki, ya kan? Dia harus minggir gitu. Harus menghindar, harus cepat. Kalau tidak, kena hukum. Gitu ya. Nggak boleh ngomong sama orang. Hukumannya gimana? Hukumannya gimana? Biasanya. Berantem, adu mulut gitu. Awalnya dia lebih ke nyiksa psikis, nyiksa batin lah. Awal psikis.
Nanti gara-gara salah ini aturannya bisa di-upgrade gitu-gitu. Nggak boleh ngomong sama orang, cuma boleh sama keluarga. Itu pun keluarga yang dia tahu, yang dia kenal. Kalau nggak kenal jangan ngaku-ngaku tiba-tiba itu keluarga. Begitu karakternya dari awal. Iya. Jadi kalau sudah tahu pacaran begitu karakternya dari awal, kenapa menikah? Dia janji mau berubah terus, janji gitu berubah loh. Itulah kronologisnya. Janjinya mau berubah terus. Iya, jadi sebelum peristiwa puncak ini sudah ada peristiwa-peristiwa luar biasa di mereka ini. Penganiayaan juga, sudah bukan psikis lagi, tapi sudah fisik, ya kan? Saking stresnya beliau ini, kalau boleh tunjukin, Pernah mencoba bunuh diri. Nah, udah pernah bunuh Sampai diri, lukanya sampai sekarang membekas. ya kan? Karena tekanan itu tadi kan. Nah, lagi-lagi minta maaf. Bahkan nyembah-nyembah, kira-kira begitu ya, menangis lah segala macam gitu ya. Jadi jika cerita lagi, Hamil. ya Hamil mungkin lagi. waktu hamil itu lagi ya. Waktu hamil anak pertama Jadi, pun udah berantem juga seharian di rumah, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Bahkan susu hamil udah habis pun disuruh minum susu biasa. Pokoknya nanti udah selesai baru kita pesen makan, baru kita keluar makan. Jadi selama nggak selesai, seharian di rumah ngomongin terus panjang kali lebar sampai selalu saya yang ngalah karena saya Ini udah capek. kronologis ini bukan karena ada saling lapornya ya kak ya? Belum lagi. Belum. Maksudnya bukan karena ada saling lapor makanya jelek-jelekin lah, bukan. Memang itu faktanya gitu. Iya. Oh iya, Faktanya. fakta. Memang itu faktanya. Jadi sering juga kalau udah nggak tahan terpaksa aku pulang ke rumah mama. Nanti mereka datang minta maaf. Ya, jadi bukti bahwa mereka ini sering bertengkar, lalu kemudian sering mengalami tekanan, beliau ini sudah terlalu sering minggat. Sering minggat. Tapi lagi-lagi selalu dijemput. Adalah nanti keluarganya datang, Mamanya mamanya, siapa mamanya, lalu berjanji lagi akan berubah. Ya, begitu dia. Berulang-ulang. 1-2 kali dulu. Ya namanya juga sudah berumah tangga ya. Banyak faktor lah itu. Nah, puncaknya ini bukan soal agamanya sebenarnya. Puncaknya anak beliau ini sakit-sakitan. Lalu mereka ini kan maaf nih Buddha nih. Ya. Nah, sakit-sakitan lalu kemudian minta didoakan sama kakaknya. karena kakak saya duluan percaya Tuhan Yesus, udah pindah Kristen duluan. Jadi dan dia juga punya karunia menyembuhkan. Jadi saya pertama coba minta doain datang. Suami saya tahu, karena saya apa-apa lapor gitu. Ada saudara datang, ada orang tua datang, yang telepon pun harus lapor gitu. Kalau enggak, jadi ini bukan cerita agama ya, Pak? Bukan cerita agama. agama. Itulah pemicunya. Iya, Itulah pemicunya sehingga terjadi saling lapor. Biar jangan ini kan agama kan sensitif. Iya, sensitif. Jadi berarti itulah waktu itu sebelumnya Buddha, itulah sehingga mungkin suami tidak terima. Tidak, begitulah. Terus kan jadi bukan cerita agama ya. Nah, singkat cerita langsung ke menjelang peristiwa hari H saja ya. Jadi berarti kakak sudah pindah ke Kristen gitu jadinya. Itulah pemicunya. awalnya kan saya minta didoain sama kakak, anak saya sembuh. Padahal yang tadinya bolak-balik ke dokter, bentar sembuh, kabul lagi, bentar sembuh, kabul. Jadi membuat saya pelan-pelan tuh percaya Tuhan Yesus gitu. 1 tahun. Suami setuju? Suami awalnya dia tahu kalau kakak saya datang mendoakan anak-anak. Karena dia juga mungkin mau kesembuhan anaknya kan. Dia nggak masalah, dia nggak melarang, semua nggak melarang. Bahkan ibu mertua saya pun mungkin tahu gitu kan. Kakak saya sering datang, nanti kalau anak saya sakit, saya minta tolonglah Cie datang lagi. Bahkan saya sendiri pun pernah jatuh dari tangga, kaki saya bengkak. Itu udah saya ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Begitu didoain dan diurapi, hanya 2 kali itu langsung kelihatan hasilnya sembuh. Jadi membuat saya juga mengalami Tuhan gitu. Jadi saya sendiri percaya dan mau pindah gitu. ya jadi
Pindah. Nah, jadi suatu hari di tanggal 15 dulu. Hmm? 4 Malam April. sebelumnya itu. Iya. Jadi mereka ini kan rumah lantai 3 nih. Iya. Anak-anak biasanya kan tidur di jam berapa? Jam 9 ke atas, Jam 10 lah. Nah, sebelum jam 9 itu anak-anak dibawa si suami Dibawa papanya turun ke bawah untuk turun ke main. lantai 2 main. Ya udah, saya juga ya biarin lah ya kan. Tapi sampai udah jam 10 belum naik-naik juga kan, besok Dia mau sudah lewat jam sekolah. tidur kan? Jadi ya udah, saya inisiatif turun. Dan di situ juga saya sambil megang handphone, buka YouTube sambil denger lagu rohani. Dan itu biasa aja sih, kecil-kecil aja sih. Saya masuk ke kamar mertua saya panggil, "Yuk, tidur yuk." Dia marah. "Tutup ya lagunya ya. Keluar aja lu. Udah nggak usah urusin anak." Kayak gitu-gitu. Marah-marah. Terus saya bilang, "Saya cuma mau jemput mereka turun untuk tidur." Lalu dia mulai marah. Jam 10 udah. Iya, dia mulai marah. "Udah nggak usah urusin anak-anak. Kamu aja yang keluar," katanya gitu. Sambil udah saya nggak mau, didorong saya ke pintu, handphone saya diambil, ini handphone saya yang udah patah, udah bengkok, dibantingnya berkali-kali sampai dia nggak terdengar lagi lah lagunya. Berarti udah mati total, ini udah mati total. Cerita di situ ada penganiayaan juga ya? Iya, ada penganiayaan juga. Nah, ini udah sampai pecah, ya kan, udah sampai bengkok gitu. Saya juga didorong ke pintu, kaki saya diinjak sama dengan kakinya, saya ditahan, tangan saya ini diginiin, pintu kayak gitu-gitu. Terus ya saya cuma bilang, "Udahlah, sakit loh," kayak gitu-gitu. Dia bilang, "Udah, kamu keluar, kamu gak usah urusin anak-anak segala macam." Ya udah, akhirnya ketika saya udah kesakitan, saya dorong dia, saya ambil handphone saya langsung sama anak, "Yuk tidur," gitu. Ya udah, langsung ke atas gitu. Dan malam itulah saya di kamar juga mencari handphone saya yang lama untuk menghubungi kakak saya. Tapi di situ emang saya juga udah rusak sih speakernya, cuma bisa SMS doang gitu, nggak bisa telepon. Sebelumnya kan dia ada bilang waktu usir kamu keluar, dia bilang besok Oh iya, dia bilang suruh 2 setan itu kemari ya. Nah, 2 setan itu maksudnya ini kakak saya sama suaminya, karena dia menganggap mungkin setan gitu. Ada tandu abang ini. karena dia menganggap selama ini mereka yang menghasut saya supaya pindah agama. Padahal kan sebelumnya dia setuju didoakan gitu ya. Iya, padahal kan ini soal keyakinan ya, nggak ada paksaan ya, gitu. Hari ini saya mau paksa abang misalnya pindah agama kan nggak bisa kalau memang nggak berdasarkan kita sendiri yang percaya kan, gitu. Jadi dia selama ini menganggap kalau mereka lah yang setannya gitu. Jadi dia juga udah menantang di situ. Suruh aja besok 2 setan itu kemari ya. Singkat cerita besoknya. Karena malamnya saya SMS nggak dibalas, ternyata kakak saya juga udah tidur. Ketemu handphone yang udah rusak. Handphone SMS iPhone juga sih, tapi memang udah speakernya udah rusak. Jadi kakak saya paginya telepon, karena malamnya kita nggak ada kabaran. Biasanya kita selalu ingetin, "Yuk doa yuk," gitu-gitu segala macam. Dan dia juga kayak, "Kok si Shirley nggak kabarin ya, nggak WA juga ya," gitu-gitu kan. Jadi dia sih telepon, saya angkat, "Halo," nggak dengar. Saya dengar suara dia nggak sebenarnya suara saya. Jadi terakhir kita pakai SMS lah, "Cie tolonglah datang gini-gini segala macam." Awalnya dia juga nggak mau gitu, karena dia juga nggak mau cari masalah kan. Dia bilang mau pesenin Grab. Saya bilang kalau saya turun sendiri, saya nggak akan keluar lagi, saya pasti nggak akan selamat. Karena mereka berdua tungguin saya di bawah, yang harusnya mereka berdua itu maksudnya ibu mertua dan suami saya, yang biasanya mereka pagi antar anak saya ke sekolah terus berangkat ke kantor, hari itu mereka di rumah di bawah tungguin, gitu. Karena begitu kakak saya datang, saya turun mau buka pintu, mereka lagi di dapur, Jadi begitu kakak masuk. Singkat cerita, kami berdua datanglah kan, karena dipaksa, karena dia menolak untuk dipesankan Grab. Jadi kami juga bawa anak kami yang masih kecil 2. Jadi begitu saya masuk, suami saya tunggu di luar karena ada anak tidur di mobil karena masih pagi. Begitu saya masuk ke dalam rumahnya, langsung dikunci sama ibu mertuanya dari dalam. Atas perintah suami saya. Ruko jadi kunci. Iya, atas perintah suami saya. Katanya begitu kakak saya masuk sama saya masuk kan, dia bilang, "Mah, kunci pintu. Saya mau naik ke atas melihat mereka ngapain." Jadi ibu mertua saya kunci pintu. Posisi kakak di dalam. Posisi saya dan kakak udah di dalam. Abang di luar. Suaminya di luar. Terus?
Ya udah, Langsung ke cerita cerita. pengenannya gimana di situ? udah kita ke atas dan mereka juga sebelumnya telepon ya, Ce ya. Iya, Coba. waktu saya sama dia mau naik ke atas, saya dengar ibu mertuanya di bawah lagi menelpon adiknya yang bernama Akit. Dia bilang, Kit, mereka udah datang ya, tapi yang masuk kakaknya. Ibu dengar itu? Iya, saya dengar. Pakai Karena bahasa- saya dalam perjalanan mau naik ke Bahasa tangga, apa? pakai bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien. Ya, pakai bahasa Terus? Hokkien. Terus udah sampai dia lagi ke lantai 3 mau turunin anak, yang 2 anaknya yang masih Anak saya balita. juga masih tidur. Saya tunggu di lantai 2 di tangga menuju ke lantai 3. Nah, saya tunggu duduk di tangga situ. Suaminya juga telepon. Ternyata menelpon temennya yang ngakunya terakhir-terakhir setelah kejadian selesai ngakunya kuasa hukum. Nah, dia menelpon temannya bernama Joni kan. Dia bilang, mereka udah datang ya, tapi yang masuk perempuan, yang laki-laki di luar. Jadi seakan-akan ini berarti udah direncanakan lah kan. Ya. Karena malam sebelumnya kan ada kalimatnya yang suruh aja mereka kemari ya. Gitu. Berarti udah ada perencanaan ya menurut kami gitu. Jadi Kenapa bisa sampai terjadi pengenalan itu? Coba Nah, jelaskan. ketika dia turun dari tangga lantai 3 bawa 2 anak, saya kan duduk di tangga yang paling bawahnya, yang di ruang lantai 2-nya. Nah, habis itu dia bilang, Cie, tolong gendong Kenneth, karena dia lagi gendong Kenneth Kaylin itu yang paling anak kecil cowok kan. saya yang nomor 2. Nah, yang umur 5 tahun. Begitu aku mau gendong, nah di tangga situlah aku didorong sama si Roland. Disitulah terjadi penganiayaan. Saya ditendang lutut saya, terus betis saya juga ditendang sebelah kiri. Semua ada foto-foto memarnya. Terus telapak tangan Ada di kanan saya bawah. juga diinjak sama Roland. Nah, disitulah dia juga dicekik kan. Ini foto-fotonya, coba kita share ya. Ya, Siap. Memar ya. iya, memar. Nah, terus? Di situ dia juga dicekik, juga didorong sampai memar-memar juga kan. Nah, setelah itu saya juga Nanti di-share ya fotonya. Nah, saya juga ditarik waktu si Roland ngejar dia untuk turun ke lantai 1. Saya juga sempat ditarik sama Lili Kamso karena berdua ngelawanin saya sendirian. Terus dia lari ke tangga yang waktu itu kan. Nah, habis itu di tangga itulah. Ya, di tangga itu juga terjadi lagi Kaki lu dijepit kan. kaki saya dijepit. Saya kan duduk di tangga karena kan dia kejar kan. Saya waktu dia menendang kakak saya lihat ada celah jadi saya mau kabur tujuannya meminta tolong lah gitu karena melihat kakak saya udah dianiaya kan sama dia gitu. Jadi pas itu saya pakai backpack. Nah, backpack saya yang ditarik di Mungkin tangga. gini, biar kita semua paham, postur tubuhnya si suami ini jauh lebih besar, sangat berbanding terbalik. Coba abang berdiri jadi besar abang ini. itulah tadi Wah, saya lebih besar lagi. Ini Lebih besar lagi. lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan dia juga ada badminton kan, jadi tangan kanannya itu besar sekali loh dibanding tangan kiri gitu. Jadi satu tangan aja saya menahan saya udah nggak bisa berkutik. Postur Tapi tubuh. sebelum ke sana, saya kan kronologi. Sebelum saya melihat nih. Berarti waktu ini kan saling lapor. Ya. Berarti kakak ini buat laporan, si suami buat laporan juga. Ya, soal atau kita langsung ke situ. Belum. Tadi aku mancing sedikit terkait Saling lapor. tubuh besar tadi kan itu. Iya. Makanya itu menarik nanti kita Iya, kaji. iya, Kita menarik itu. Bagaimana seorang istri yang kecil mungil begini membuat tapi bisa terjadi semua segala sesuatu. Nanti Iya. kita akan pidana kata mereka. Iya. Ya. Lanjut. Iya. Jadi pas itu dia tarik saya kan supaya saya nggak keluar kan. Tarik. Jadi karena saya takut jatuh ya udah saya kan waktu itu posisinya gendong anak saya yang umur 1,5 tahun. Jadi ya saya terduduk di tangga itu, anak saya juga saya dudukkan di atas saya. Dia pakai kakinya jepit saya supaya nggak kemana-mana gitu. Kaki. Terus pas saya jerit, tolong gitu, dicekiknya lagi saya kayak gitu. Jadi saya sampai 2 kali bisa dicekik. bernafas gitu. Di lantai 2 dicekik Pas sekali, di di lantai lantai 1 dicekik sekali. sampai ada lebam juga di sini. Dan model penganiayaan itu selalu seperti itu. Dia kan posturnya besar tuh, pijak kaki, main lutut. Wow, itu sakit kali itu ya. Nggak bisa Terus ya udah itu kan Waktu mau nambah? kamu jerit, nah saya ditarik setelah saya dianiaya Roland kan langsung
dia kejar dia. Nah, disitulah saya ditarik sama mertuanya, ditarik turun sampai dekat ke mereka di pintu lantai 2, pintu kaca. Menuju turun. Nah, disitulah saya dengar, disitulah saya dengar dia karena dia jerit minta tolong. Suami saya kan lagi dikunci dari dalam kan, dia di luar kan posisinya kan. Jadi dia tolong kami, tolong. Nah, di situ dia gedor-gedor pintunya. Saya dengar gedor-gedor, suara gedor, tapi nggak bisa buka karena itu pintu besi kan, ruko kan. Nah, di situ waktu dia jerit-jerit, nah disitulah dia dicekik supaya diam. Nah, saya posisinya lagi ditarik sama mertuanya karena tangan saya udah lebam, udah diinjak sama Roland. Nah, lutut saya juga udah diinjak, saya udah lemes kan, jadi ditarik di situ. Habis itu mati lampu lah. Setelah kita teriak kan mati lampu, baru mertuanya bilang, ya udah karena Roland lagi iniin dia di tangga kan, menghalangi tangga. Mertuanya bilang, ya udah saya mau nyalain stud kan. Ya udah, aku bilang, oke, yuk kasih dia turun, suruh mereka kan kasih jalan. Begitu mau kasih jalan, saya mau geserin anak kecil yang duduk di atasnya dia. Berarti di depan anak-anak. Iya. Sampai anak yang bernama Kenneth itu pun trauma, nangis dia lihat bapaknya pukul kami berdua. Pas dia ditendang juga anak saya kan, saya minta tolong Cie pegangin gitu kan. Jadi pas dia ditendang, dia didorong, diapain, anak saya di samping. Sampai dia juga terduduk, terdorong, sampai nangis juga gitu melihat bapaknya seperti itu. Nah, di saat Lili Kamso saya mau kasih dia jalan, mau geserin si Kelin, di situ saya mau didorong sama Lili Kamso. Mau didorong jatuh ke tangga. Lili Kamso itu mertuanya dia, ibu mertuanya dia kan. Ibunya Roland. Habis itu saya berbalik lah, waktu saya mau didorong, saya berbalik, saya bilang, kamu jangan dorong saya, kalau kamu dorong saya, Kelin juga ikut terjatuh. Dia langsung ngambil sapu, anak yang paling kecil kan, dia langsung ngambil sapu, dia bilang, kamu yang mau dorong saya. Saya bilang, saya nggak mau ada dorong dia. Saya pukul kamu pakai gagang sapu nih. Nah, inilah lebam-lebam di lengan kiri saya dipukul. Gagang sapu dipukul kan, lebam. Nah, habis itu kita tarik-tarikan sapu lah, tarik-tarikan. Nah, akhir kita dengar Akit jerit karena Akit telepon Lili Kamso. Nah, Akit tuh pamannya si Roland. Dia telepon itu. Iya, dia telepon. Telepon berbunyi kan. Tapi karena kami lagi tarik-tarikan sapu, nggak bisa ngangkat telepon, Akit jerit dia, Li, buka pintu gitu. Nah, nggak lama setelah sapu terlepas, baru dia bilang, benar kali ini saya turun. Ya udah, kita kasih jalan turun, saya duduklah di tangga, dicegat lah sama si Roland di tangga itu, nggak boleh jalan, mamanya aja dikasih jalan kan, mamanya yang buka stud lah, akhirnya nyalain stud kan. Nah, peristiwa waktu saya dipukul sama si Roland itu dan dia juga dicekik itu direkam sama mamanya pakai handphone. Direkam pakai handphone mamanya kan. Karena saya nggak bawa handphone masuk. Karena saya pakai celana pendek, kantongnya cetek. Kalau saya bawa handphone masuk, saya yakin pasti dipatahin sama Roland. Jadi saya nggak bawa handphone, nggak bawa tas, saya sendiri masuk lah kan. Nah, direkam, udah nyala stud, ya udah nyala stud, semua masuk, security masuk, pamannya masuk. Nah, di situ sudah berhenti keributan. Keributan udah berhenti. Nah, jadi singkat cerita, setelah terjadi penganiayaan itu, ya kan, itu kan 351 sama 170 tuh. Benar. Pertanyaannya, Pak, sebelum ke sana, itu peristiwa tahun berapa? 2024. Tanggal 5 April 2024. Berarti berulang tahun. Berarti permasalahan ini di 2024 yang sekarang viral di Surabaya. Jadi waktu 2024 Ibu ada buat laporan? Awalnya mereka dulu yang buat laporan. Oke. Tadi ada sedikit bocoran di Jadi kalau LP, jadi gini, sebelum ke LP, sebelum ada laporan, ini dulu bahwa kehadiran mereka itu seolah-olah mau mendamaikan. Ya. Bahkan berjabat tangan. Ya, setelah pamannya masuk. Setelah pamannya tadi masuk, ada si John itu juga. Bahkan ada security ya. Ada security, ada orang tuanya tadi. Nah, seolah-olah didamaikan. Faktanya, ya kan? Udah berjabat tangan. Tanggal 9 April berarti itu tanggal 8. 9. Tanggal 8 saya dibawa.
Tanggal 8 April. LP-nya dia. LP-nya Oh, sorry. Enggak. Iya. 5 April. 5 April. 5 April LP. Pada saat peristiwa berarti kan. Ah, Itu Peristiwa. udah damai nih. Ya. Peristiwa penganiayaan itu 5 April. 5 April. Ya. 5 April 2024. 2024. Seolah-olah didamaikan nih. Oke. Sudah didamaikan di rumahnya. Katanya, Tenanglah kita di situ. kita di situ. Ternyata dulu dilaporkan beliau ini oleh Lili Ibu Kamso. mertua saya. Jadi LP-nya di Polrestabes Medan nomor 1021 Dilaporkan. Lili Kamso melaporkan Tanggal saya. 5 April. 5 April di hari yang sama itu. 5 April dilaporkan. Oke. Yang melaporkan adalah Lili Kamso. Ya. Melaporkan Berdasarkan Yanti. cerita tadi udah tahu kan? Kalau saya mendengar cerita itu kan peristiwa di ruangan. Di rumah Iya. yang ada hanya 4 orang. 4 orang dengan Iya. anak lah. Dua Iya. anak kecil. Dua anak. Dua anak kecil. Dua anak, iya. Tadi kalau cerita kakak tadi, ibu tadi, bahwasanya yang melakukan mereka di penganiayaan. Laporan mereka itu apa rupanya? Apa yang kakak lakukan? Saya tidak lakukan apa-apa, tapi saya Tidak malah laporan, ya? dilaporkan Dilaporkan menganiaya ibu Lili mertua Kamso. saya. Dijerat pasal 351. Oke. Terus? Singkat cerita dulu ya. Ya. Akibat dari LP itu, ya kan, beliau ini sudah jadi terpidana loh. Di tanggal 8. Tunggu dulu nanti soal langsungnya. Nanti. Artinya sudah menjalani pidana. Sudah di penjara, ditahan. Itulah yang saya lihat cuplikan di media itu ditahti. kan? Dia ditahti. Berarti itu posisi sudah ditahan ini. Sudah ditahan. Itu kan Sudah dijalani beliau ini hukuman itu. yang ada luka lebam. Nah, Iya. bahkan dibakar. Padahal korban kan. Nah, itu dulu. Nah, artinya supaya apa? Jelas gitu kan. Lalu karena tidak terima, ya kan? Karena tidak terima kakaknya dilaporkan seperti itu. Oh, sebelumnya tanggal 5 dilaporkan, ya. Tanggal 8 Langsung dijemput berapa orang? 5 orang penyidik dari Polrestabes. Jemput tanpa surat, tanpa bla 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 seperti Jemput yang kita paksa. ketahui. Pada saat itu ibu didampingi. Enggak, Tidak ada. Langsung ditahan, langsung Gitu, tidak boleh ada. pulang. langsung ditahan. Penangguhan Saya pun terkejut ditolak. dengan perkara masih ada perkara seperti ini. Di zaman sekarang luar biasa. Kayak di film-film ya. Kalau tertangkap tangan tadi, Iya. iyalah, iya kan? Ini tidak. Kan harusnya panggil dulu saksi ini dulu apa segala macam. Bahkan Saksi saya yang kunci di pun lokasi Panggil pun dulu tidak sebagai saksi dipanggil. dulu. Itu bukan 170 LP-nya. Bukan 351. 351 ya. 351. Ini jadi perhatian juga buat penyidik-penyidik Polrestabes nih. Benar ini 351 351. bukan 170. Kalau 170 ada alasan. Ada alasan. Ini 351 keluarga pula Iya. dipanggil. Iya, udah. Jalan LP itu. Jalan. Ini selaku saksi yang terang-terang, saksi kunci. Tidak pernah dia diminta Disuruh pulang. Padahal peristiwa cuma 4, seharusnya yang 4 diperiksa. Nah, jangan-jangan, itu ini ketepatan kan saya baru sebulan menangani perkara ini. Jadi saya mengulas dari mereka, wawancarai habis, luar biasa perkaranya. Sorry Bang, tadi terpidana, berarti sudah putus nih. Sudah dijalani. Sudah dijalani. Pada saat itu, Ibu Anda buat laporan polisi. Diwakili Nah, saya. itu dia. Jadi ini dia kan, ini dia. Begitu di kejadian dijemput dan ditahan itu tanggal 8 tadi kan? Iya. Tanggal 9 saya buat laporan. Buat laporan. Buat laporan. Yang dilaporkan 2 orang. 1 orang. Roland doang. 2. Roland. Di laporannya 2. Di laporannya Di laporan saya 2. Di Shirley. Laporan si saya Yati, Saya laporin Roland aja. Mm-mm. Punya Pak Erwin baru di Polrestabes Iya. melaporkan Roland Iya, dan dua. Lili Kamso. Oh begitu ya? Iya. Oh, oke. Malu baru bulan. Iya, ada pembenaran. Ya. Lalu kemudian tapi ya macam mana ya? Kayak bekicot lah jalannya LP itu. Bukan. Jangan sebelum LP Bang Erwin. Erwin tadi, bagaimana proses perjalanan LP Ya kan ini kan berusaha nih. dan proses perjalanan LP KKN sidang dulu. Oh, Satu-satu coba. Satu-satu. Biar teman-teman nggak bingung.
Ini kan sudah sampai terpidana nih, kan Iya. terhadap laporan mereka terhadap Rapid lah. gimana? Rapid lah waktu itu. Rapid. Rapid. Nah, begitu di Rapid dapat 1 hari. Dipaksa lah ini pagi-pagi. B21. Enggak, dipaksa dulu di Tahti itu. Sebelum waktu 3 hari di Tahti, aku langsung dibantar karena Iya. memarnya itu saya Ada menderita suatu demam. bantaran. Ada bantar di Visum, Bayangkara. foto bantarnya pun ada. Ada 9 hari 8 malam saya dibantar di Bayangkara. Dibantarkan. Coba. Dibantarkan. Iya, karena 9 saya hari, menderita 8 demam kan akibat pembengkakan di kedua lutut saya kan yang dianiaya si Roland. Iya. Nah, terus Kemudian kita buat laporan di Polda, tapi ini sepertinya nggak berjalan, mau dimainkan di Tahti. Akhirnya kita buat rapid. mau dimainkan di Tahti seperti apa, Bang? Iya, jadi waktu itu kan dipaksanya sehari sebelum Hari Raya Lebaran. Jadi semua penyidik-penyidiknya pun nggak ada. Nah, dipaksanya langsung dilempar ke Tahti. Makanya kita berusaha supaya dia ini mau kita minta penangguhan. Penangguhan awalnya sudah disetujui. Kemudian entah penyidiknya atau gimana, itu telepon lagi ke pihak sana. Akhirnya dibatalkan penangguhan. Nggak boleh penangguhan. Dengan alasan? Dengan alasan takut kabur. Takut kabur. Nah, ya. takut Iya. kabur. Padahal Padahal- ibu memprihatinkan Iya, saja. penyidiknya pun memfoto semua luka Betul. lebam saya, kan. Dia menjanjikan saya boleh lapor balik, tapi ternyata ditolak di Polrestabes laporan balik Ah. saya. Laporan ibu ditolak. Iya, Iya. saya tidak boleh lapor balik. Nah, itu Ini dia. menarik. Laporan di Polrestabes yang ada Iya. di Lebak. Iya. Ditolak. Apa alasannya? Katanya nggak bisa split. Nggak bisa split di Di tempat yang tempat sama. yang sama. Makanya suami saya lapor di Makanya langsung Polda. kita ke Polda. Tolong ini tolong menarik juga buat Kapolri terkait Perkap, Kapolda. Ini yang sering terjadi, Bang ya. Iya. Apa benar di mana aturan hukumnya? Di mana aturan hukumnya? Dua-dua korban contoh lah ini, dua-dua korban perkara split tidak boleh dilaporkan di tempat yang sama. Iya. Di mana aturan hukumnya ini? Harus melapor kemana dia? Cok? Harus. Jadi kalau misalnya di Polda Sumut, Iya, itu. berarti karena kan kalau dia mau nggak Polres nggak mungkin kan nggak wilayah hukumnya Iya. kan gitu. Oke. Terus Nah, akhirnya begitu split kita di Polrestabes nggak di ini, kita lapor di Polda. Nah, itu juga laporan istrinya dan laporan saya masuk di Polda. Jadi berarti ada berapa laporan lain? Empat. LP pertama itu ada itu yang Lili Kamso melaporkan Sudah ponis. Sudah ponis. Sudah Finish. dijalani. Sudah dijalani. Inkrah ya. Ingkrah. Waktu itu ini satu perlu kita kaji. Waktu itu di persidangan saksi yang dihadirkan siapa? Saksi yang dihadirkan dia juga ada saksi, dan waktu di persidangan dihadirkan bukti flash disk. Ini mereka tidak memberikan bukti rekaman CCTV yang full. Mereka cuma kasih beberapa detik aja, 8 detik aja. Dipilih-pilih. Nah, ya. dipilih-pilih. Yang menguntungkan ya. Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan dia juga, menguntungkan. tapi bisa dijadikan bukti. Yang ditampilkan itu malah saat di tangga saya diseret sama Lili Kamso, ditarik. Tapi itu bisa jadi bukti penangkapan saya. Nah, itulah anehnya. Dan waktu digelar perkara di Polda, tanggal 8 saya ditangkap, tanggal 9 saya digelar perkara sendiri tanpa didampingi PH. Diputarnya CCTV yang saya ditarik sama Lili Kamso. Sampai saya bilang, Pak tolong di zoom. Itu saya yang ditarik Lili Kamso. Bukan saya yang menganiaya Lili Kamso. Semua diem, petinggi-petingginya diem. Begitu ya. Tapi saya tetap ditahan. Kenapa sebegitu kuatnya? Ada apa ini? Tapi Nah, ada apa kalau melihat saya mengikuti ceritanya, Ya. cerita. Berarti sebegitu beratnya nih pertarungannya ini, ibu ini mencari keadilan kayak gitu. Sampai-sampai aku bilang, ini perkara kayak burung, Iya. tapi yang turun bintang-bintang. Aku bilang. Sampai di sidang, Bisa abang pertanggungjawabkan itu? Maksudnya itu bintang-bintangnya bintang-bintang apa ya sekarang? Itu loh dia. Bintangnya artinya orang-orang berpengaruh. Iya gitu ya. Iya. Sehingga memang ya perkara ini berat sebelah. Berat sebelah. Di situ cara berpikir memang Iya. sangat ya. Ah, ah. Pada saat itu, ibu tidak menggunakan kuasa hukum.
saya menggunakan kuasa hukum di tanggal 9. Kan, tapi kuasa hukum saya dicegat untuk masuk sampai saya menandatangani berkas menjadi tersangka. Saya Jadi dipaksa, ini dijebak, di dalamnya dipaksa. Dia Padahal sendirian seorang perempuan disidik sama anggota-anggota di saat itu. Nah, sampai saya di nangis-nangis, saya pura-pura mohon-mohon. di situ memang ada nama saya, nama Erwin Henderson. Dibilangnya ini suamimu udah setuju. Kalau kamu tanda tangan, Jadi kalau tanda tangan dia tanda keluar tangan katanya. bisa keluar katanya. Sampai berkasnya saya tidak boleh baca, Nggak boleh ditutup. baca. Saya cuma disuruh tanda tangan dipaksa. Padahal saya Nggak sudah tahu itu- tidak mau tanda nggak tangan. tahu itu Ternyata sudah berkas penangkapan, itulah perkara itu jadi tersangka lah. tersangka. Ini menjadi perhatian menarik ini buat instansi Ada Polda. mafia di situ. Masih di zaman sekarang ini masih bisa ditutup untuk tanda tangan ya. Iya, Menarik ini. karena seorang perempuan sendirian dikondisikan kita Ditakut-takutin, dimarah-marahin sampai saya Nggak nangis-nangis, boleh saya masuk mohon-mohon dulu. kan. Suami saya di luar padahal ada nunggu sama PH kan. Nggak boleh- Saya nggak minta boleh mohon, masuk dulu. aku bilang Pak sama Pak penyidiknya kan. Aku bilang, Pak, suami saya udah di luar, mohon. PH pun udah datang, tolong Pak, saya nggak mau tanda tangan. Tidak bisa, saya Itu juga kan dimarah-marahin. mencederai kita itu. Iya. Mencederai kita itu. Hak kita lah untuk mendampingi klien. Benar tidak? Hak kita untuk mendampingi klien. Tapi kenapa dipaksakan klien menandatangani di luar dari sepengetahuan kita? Ini menjadi perhatian organisasi. Dan juga- Iya, Jadi kadang biasa. pengacara ini menjadi anak kiri, ya kan? Padahal kita kan Penegak penegak hukum, hukum. tapi kadang tidak dikasih langsung. Iya. Itu Iya. yang sering terjadi. Dan Iya. juga satu ya, BAP saya pun direkayasa. Dia yang ketik, dia mengatakan saya mendorong Lili Kamso sampai kena ulu hati, sampai dia sesak napas dirawat di rumah sakit. Saya disuruh paksa untuk tanda tangan BAP itu. Oke, tapi Bu begini, ketika kita katakan itu direkayasa kan ada di persidangan. Iya. Vonis berapa tahun Ibu? 4 bulan. Oh, 4 bulan. Mm-mm. Percobaan. Iya. Bukan Percobaan. Bukan percobaan. Nah, Langsung saya menjalani sampai di rutan. 2 bulan saya menjalani setelah ketok palu vonis, tidak ada eksekusi masuk. Sisanya. Jadi 2 bulan saya menjalani. Masih ada episode berikutnya terkait itu. Iya. Ini berarti panjang ini. Karena terus, nah, Ini sampai terlibat oknum kejaksaan, Iya. mau neror-neror, Iya. mau mengeksekusi kembali. bisa dibuktikan itu. Ada bukti. Ada semua ada Makanya itu buktinya. nanti Nanti itu berikutnya. nanti media. Berikutnya akan kugas Ada. lagi tuh, tapi biar ku dalami lagi. Ini menarik. Artinya siapa di belakang semuanya ini? Iya. Itu dibilang abang ini bintang. Kembali adanya. Iya. Itulah bintang-bintang tadi itu. Oke. Setelah itu, udah selesai terhadap ini kan Iya. sudah dijalanin. Terkait nanti abang Iya. mau lakukan upaya lain. Oke. Oke. Laporan kedua. Jadi laporan kedua itu dilakukan oleh Shirley 1 hari setelah ditahan, dijemput paksa gue bilang itu, langsung ditahan. 1 hari setelahnya itu tepat tanggal 9 April, Shirley melaporkan Roland Itulah yang di di Polda. Polda Oke. KDRT. Tapi sebelum ke sana, Bang, tadi kan ada laporan abang ini dulu. Iya. Yang Nah. katanya Ya, itu nanti setelah yang tidak boleh buat laporan di Polres. Oh, dua, iya. 2 hari setelahnya. Itu menarik itu dulu, Bang. Oh gitu. Karena kan yang menjadi apa intinya Kak Sel ini yang sekarang ini ketahuan ya. Mm-mm. Yang gimana? Bang? Ya, pada saat di Polrestabes kita mau melaporkan split. Ah, Artinya antara Ada lapor lah, gitu. Iya, split. iya. nah, Ditolak. Terus bahkan itu 170 ya. iya, penganiayaan bersama. Seharusnya itu yang cepat. Itu lebih cepat, Ada gitu Iya kan? Iya. 2 pasal. Dan akhirnya kita lapor di Polda. Yang sekarang statusnya SP2 Lit. Awalnya ditarik dulu ke Polrestabes. Pokoknya gini, Dilimpahkan dulu ke Dilimpahkan. kita Dilimpahkan. tarik ke Polda. Kita lapor kita ke lapor Polda. di Polda. Iya. Di- Begitu Dilimpahkan. lapor di Polda, kita kan lagi ngurus masalah ini di Ditahti. di persidangan segala macam. Kita nggak tahu laporan kita Polda tiba-tiba ditarik ke Polrestabes. Dilimpahkan. Dilimpahkan. Padahal tadi katanya Tidak Tidak boleh. boleh. Ini gimana nih Pak Kapolrestabes ini dengan Pak Kapolda? Pertama tidak boleh, tapi setelah buat laporan Polda Ditarik. dikembalikan lagi. gitu. Nah, berarti kalau mereka boleh ya. Prosedur ini katanya aturan mereka, tapi tidak boleh menyalahi kuhap ya. Iya. Iya. Secara kan Iya, betul. seharusnya. Iya. Tidak berjalan. Nah, Terus kemudian
sudah tarik di Polrestabes, dilakukanlah lidik terus lidik sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan Lidik, habis itu diberhentikan sepihak. Habis itu di SP2 Lit. SP2 Lit ya. Nah, bukan SP3 karena ini bukan penyidikan, masih lidik. Nah, SP2 Lit dengan alasan ini bukan tindak pidana. Yang sudah memar-memar tidak pidana. Yang tidak memar tidak pidana. Itu dia. Bilangnya. Jadi ini yang dialami ini bukan akibat tindak pidana. Memar ini bukan tindak pidana. Memar ini tangan jari, memar tidak pidana. Kita bayangkan nanti ini. Iya. Bukan tindak pidana. Nah, itulah yang kita pertanyakan melalui nanti Bang Johnson ya. Iya. Sembari nanti kita kronologis dulu nanti ini, baru kita tanya upaya-upaya yang akan dilakukan. Iya. Berhentilah kasus kita, ya kan? Tapi memang di situ menurut Bang Johnson ini nggak ada undang-undangnya. Artinya nanti itu kita hidupkan lagi mayat itu. Mayat LP. Sekarang itu dihentikan. SP2 Lit dihentikan kan, penyelidikan dihentikan Alasannya ada tindak pidana. bukan merupakan tindak pidana. Itu di penyidik Polrestabes. Iya, bukan TPA, Krimum. Oh, ini Krimum. Kalau yang ini Krimum kita. Krimum. Mana itu di mana, Pak? Oh, itu Laporan. itu kan di Polres itu. Polres. Kan LP-nya di Polda, dilimpahkan ke Polres, berarti kan Satreskrim. Iya. Satreskrim. Unit mana aku nggak tahu karena bukan. Di unit mana, Pak? Unit Pidum. Pidum mana itu? Iya. Kalau penyidik nanti aja. Kita propam gitu. Jadi saya kuasa hukumnya kan gitu. Silakan. Nah, gimana cara lembaganya dulu lah nanti. Ya udah diberhentikan, dibilang bukan tindak pidana. Ya sampai sekarang status ini masih menggantung. Nanti mungkin abang ini. Oh, kita udah propam ke Polda, tapi tidak jalan. Tetap tidak tetap tidak bukakan gelar perkara khusus. Padahal kita udah dimintakan mohon bukakan gelar perkara khusus. Bagian Bang Johnson nanti yang lagi. Iya. Ini bagiannya. Terus. Biar nanti itu nanti masuklah LP. Masuk LP. Nah sebetulnya itu LP tanggal 11 2020 April. Nah 2 hari sebelum yang di laporannya Bang Erwin, saya melaporkan si Roland. Itulah yang jalannya kayak bekicot itu. Di mana dilaporkan? Di Polda, unit PPA. Renata. Jadi sebelumnya kan bukan kita tangani, begitu kita tangani, saya lihat ini luar biasa nih. Ini harus kita tanya dulu nih penyidik. Begitu kita tanya, ya kan, sama Osir, oh ini sedang kita proses, kata itu. Ini sedang kita proses. Bahkan akan kita tuntaskan ini. Karena saya pun sudah dipropamkan. Oh gitu ya? Iya, dipropamkan rekan-rekan di Renata. Sama si Oleh si Roland. Alasan propamnya? Berpihak ya. Tapi berpihak kok Tuh. Iya. Anehnya lagi. Berpihak setahun. Iya. Anehnya lagi. Propam menangani Propam memproses rekan-rekan di Renata itu dengan LP, bukan LP Roland. LP mereka. Itu menyalah itu. Itu menyalah. LP di Polda itu yang KDRT itu kan dilaporkan oleh Shirley. Berarti itu LP nomor 448. Ya. LP nomor 448. Jadi si Propam memproses rekan-rekan di Renata bukan dengan laporannya bukan LP yang dibuat si kan si Roland nggak ada melapor di sini. Yang melapor sini Lili Kamso. Harusnya kan dengan lapor Lili Kamso misalnya gitu kan. Ini tidak dilaporkan justru dengan laporannya dia itu tidak boleh. Gitu ya. Tidak boleh. Kenapa?
nggak boleh. Apa dasar hukumnya atau pertimbangannya? Aku pernah baca memang belum sampai ke situ aku apanya. Tapi yang jelas, si Rowan ini kalau mau melapor, misalnya gini, kita laporkan seorang oknum ke Propam, ya kan? Karena Atas kinerja dia. Iya, atas kinerja dia terhadap laporan kita ini, ya kan? Oh, paham. Kok bisa saya laporkan Propam. seorang penyidik ke polisi ke Propam Tapi dan laporan laporan orang lain? Nggak boleh itu. harusnya yang propam kan misalnya si Shirley. Begitu. Tapi terlapor siapa? Terlapor siapa? Proses itu kan yang Ya terlapor aja di para penyidik sama bukan terlapor di Propam. waktu perkara Bu Lili. Kalau si Roland terlapornya Dia yang mengajukan iya. Propam gitu. Tapi itu nggak boleh seharusnya. Tapi nantilah kita. Karena masih proses penyidikan ya. Katanya Udah lagi. sidik ya. Udah Sidik. Terus Nah, begitu kita datangi Renata, dijanjikan memang sudah kita proses. Nah benar lah pula. Hanya hitungan hari ya setelah kita bertanya ya. Oh iya, Berkoordinasi. kurang lebih 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu tetapkan tersangka. Setelah setahun lebih. Setelah setahun lebih ya kan? Artinya berhasil lah pengacaranya di sini ya. Hmm. Yang baru ini. Berhasil pengacara baru tersangka. Nah, terus udah senang lah kita. Oh ini bisa kita jemput bola nih biar kita lihat gimana prosesnya. Baru senang tiba-tiba dapat Sorry ya. informasi dari Polres. Nah, tersangka juga. terhadap laporan dia yang mana? Si Roland buat laporan. buat laporan ke 1099. 1099 yang di Polres Tabes. Tanggal Begini, itu kan 2024 peristiwanya. Iya. Tersangka sekarang yang terhadap laporan kita. Hmm. Terhadap laporan itu si Ronnya bagaimana? Buat- 2024 juga. buat laporan juga. Iya. Pada saat itu buat laporan juga. Iya, buat laporan juga. 17 April. 17 April 2024 laporin Shirley balik. Ya, laporan Peristiwa Yang Yang sama. sama. 5 April. Ah, Peristiwa iya. April. Laporan Yang sama. 17 April. Nah, Iya. Ronnya. Iya. Kak Shirley-nya? 9 April. Sama-sama KDRT itu aku bilang tadi. Di situ aku tidak terima. sama KDRT. Tapi prosesnya tidak sesuai. Ya, di situ aku bilang tadi itu dia yang jadi korban KDRT, dia jadi tersangka. Itulah judul Itulah dia. Aku mengambil dari LP-nya si Roland tadi tuh. Nah, kita kupas lah dulu ya. Ini, ya, kita masuk ke inti nih, Pak. Kita masuk ke inti. Oke. Oke, tadi kronologi sudah oke terhadap upaya hukum dan peristiwa hukum yang kita kaji Oke. sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kok bisa Kok bisa? istri yang tadi abang bilang tadi ini menarik. Iya. Kok bisa istri yang begini kecil Ya. dengan suami yang kalian bilang itu tinggi besar melaporkan KDRT? Kata kuncinya adalah gelar perkara khusus di sini. Jadi saya lupa tanggalnya ya, tapi di laporan saya ada semua tuh. Dilakukanlah gelar perkara khusus di Polda Terhadap terhadap laporannya si Roland. Si Roland. Di Polres Tabes terhadap Di Shirley. Polres dan sekalian digabung dengan laporannya si Shirley. Kan saling lapor nih, sama-sama KDRT nih laporannya diproses. Di situ ada Propam, di situ Wasidik, di situ lapor, di situ ada dokter, Ahli pidana. di situ ada ahli pidana Prof Alpi, dan sejumlah Dan kita klien. lainnya lah kan. Dan kedua belah pihak lapor terlapor sama-sama nih kan. Nah, di kan pengakuan dari Roland, saya luka katanya di sininya. Tapi visum, ya kan, visum yang dikeluarkan oleh pihak medis tentu kan atas permintaan dari penyidik, dinyatakan di situ dan dikuatkan oleh keterangan dari orang lapor bahwa luka tersebut adalah bekas luka, bukan luka baru. Bukan luka tanggal 5. Bukan luka akibat peristiwa di tanggal 5 artinya. Iya. Artinya bekas luka. Saya juga kan punya bekas luka. Iya, itulah yang diisung gitu. Iya. Lalu ditanyakanlah kepada ahli tentunya kan, ahli Forensik. forensik dulu kan.
itu bekas luka. Bahkan ibu itu katanya Sempat marah-marah sama penyidik akhirnya. Itu kenapa bisa kalian terima? Berikutnya lagi, ditanyalah pendapat ahli tentu kan. Ya kalau bekas luka tidak bisa menjadi bukti. Prof ahli. Itu kan oke, menarik nih Bang, menarik nih. Makanya saya runut tadi peristiwanya kalau bekas luka. Gitu. Makanya saya main di temposnya waktunya. Iya. Tanggal 5 peristiwa. Kalau luka lebam mungkin masih ada. Iya. Masih bisa bertahan. Gitu kan. Bagaimana laporan polisi diterima? Nah itu. Kan itu sementara laporan 17. Ya, Iya, itu. Itu berarti udah selang berapa hari itu? Kalau hanya 12 hari, 2 minggu. 2 minggu, Udah. terus kan dalam SPKT ditanya di mana bekasnya. Bisa aja dia kalau itu saya lagi main layangan, Nah, Dan 2 minggu kalau masih ada bekas luka, itu kan berarti dalam itu. ya. Ataupun pasti berat itu. Atau begini kita bilang, bukan apakah kan seharusnya pihak penyidik, ini sorry, kita bagi ilmu nih ya, share. Seharusnya pihak penyidik melihat atau lebih mengkaji, kan bisa aja luka bukan karena peristiwa tanggal 5 ini. Seandainya dia kebentur, Iya. ya, Iya. itu dia. Jadi di situ bentuk kejanggalan. Kebentur Makanya dia tanggal 16, dilaporkan peristiwa tanggal ya bisa saja kan. ya. Tapi memang menurut keterangan dari lapor itu bekas luka, artinya luka lama, bukan luka baru. Itu ya. Oke. Kemudian dilakukan yang namanya rekonstruksi. Tidak satu pun menunjukkan bahwa Shirley ada adegan yang menunjukkan bahwa ada perbuatan itu. Begitu. Ya, walaupun memang itu rekonstruksi ini adalah atas LP-nya si LPnya Shirley Shirley, 48. ya kan? Nah, kemudian lagi di dalam gelar perkara itu juga disebutkan tidak dihadirkan CCTV, rekaman CCTV. Padahal di rumah itu ada berapa CCTV? Lengkap. Di garasi ada, di ruang makan ada, dapur lantai 2 juga ada. Tempat peristiwa itu semua terekam CCTV. Dari sejumlah sudut. Ya. Bahkan handphone si Lili Kamso kita dengar tadi kan terekam. Iya. Nggak dikasih. Tidak ada dijadikan sebagai bukti. Jadi waktu di persidangan itu kan ada juga rekaman itu. Cuma Yang 8 detik. Beberapa 8 detik detik. aja. dalam arti kan begini, ini kita coba sharing. Iya. Untuk dalam arti kata sudah ada upaya menghilangkan barang bukti. Kan? Iya. Karena kan di persidangan peristiwa ini ada. Iya. Kenapa tiba-tiba Ada dalam flash disk, Bang. Sorry, bukan dalam bentuk utuh. Itu pun bentuk flash disk. Potong-potong. itu Sudah yang potong-potong. mau Iya, saya iya. sharing kan begini. Berarti dalam arti kata Ada perbuatan ada baru rekaman lagi. itu. Betul. Iya, ada rekaman. Ada rekaman itu dengan bukti yang maksudnya yang dipotong taruh dipotong. Iya. Jadi kalau mereka bilang rusak atau hilang kan kenapa ada yang 8 detik? Kan? Iya. 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 Artinya di situ ada perbuatan melawan hukum lagi kan? Iya. Ada tindak pidana lagi kan? Iya. Apa itu? Menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti, menghilangkan bukti, Iya. ya kan? Atas suatu perbuatan pidana. Perkara yang viral-viral itu juga kan sebelumnya luar biasa. yang FX itu Ah. ya kan terkait CCTV. Kalau kan sudah paham dengan FX sudah paham tuh terkait CCTV FX. Iya. Jadi Jadi, sama ya. iya itu. Terus Lalu disebutkanlah oleh Wasidik, apa bang katanya bang? Perkara ini tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan. Tapi faktanya Bisa dinaikkan. Tersangka. oke, jadi tersangka. saya kutip Bang. Ini kan gelar perkara khusus. Iya. Iya. Abang selaku kuasa hukum kan menyimpulkan ada bahwasanya tidak bisa dilanjutkan, ada perdebatan. Ada enggak surat dari hasil gelar itu menyimpulkan jangan nanti kita dibilang nih Ya. ini kan ini ya Bukti media, Bang. Langsung dicatat hari itu juga sama media. begitu. Iya. Nggak ada dasar kita. Iya, jadi kan Kita begini. bilang, oh ini Iya, iya. Iya. kalian udah langsung ke asumsi nih. Enggak. Iya. Laporan baru nanti mereka. Iya. Iya. Jadi kan begini, ya kan? Jadi kan begini. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya gelar perkara, resumenya, detailnya, emang pernah dapat kita itu? Tidak pernah. Nah itu dia. Nah tapi, itu kan kemarin kan bukan di kita penanganannya kan, ya, oleh pihak sebelumnya. Lalu mereka langsung gelar press conference Di media. di media waktu itu. Nah itulah yang gue baca. Wah berarti ada kesimpulan di situ.
Seharusnya ada kesimpulan. Saya kan mengambil dari situ. Ada RTL-nya, rencana tidak lanjut Iya. harus menghentikan kah atau begini? Iya. Siap. Tapi faktanya ujungnya Tersangka. tersangka. Di hari yang sama dengan si Roland dijadikan tersangka Tanggal di yang Polda sama. Sumut. Itu dia. Itu apa kita? Menarik. Berarti di situlah ujungnya ini sekarang. Itulah ujungnya ini sekarang. Jadi oke, ini menarik ini Bang, perkara ini biar sekaligus juga menjadi edukasi buat teman-teman pencari keadilan. Upaya apa yang akan Abang lakukan ini? Ini kan dari cerita rangkaian ini kan Ya. udah luar biasa. Iya. Yang saya mengikuti soal dikriminalisasi dugaan. Iya. Upaya apa Abang selaku kuasa hukum akan melakukan ini? Karena kan sudah tersangka di barang. Iya. Jadi kalau katanya upaya hukum, ada beberapa hal yang mau kita lakukan. Bahkan ada LP-LP lanjutan yang mau kita lakukan ini. Cuma kita hadapi dulu sekarang ini, ya kan. Nah, kalau secara tertulis sudah main surat kita. Udah ke Mabes Polri, ada beberapa direktorat yang kita laporkan kan. Ada ke usah kita sebut lah ya, nanti dijemput pula mereka. Karena mereka punya itu kan. Sampai macam-macam gitu kan. Sama di Polda juga sudah kita laporkan. Tertulis apa sudah resmi. Kita tunggu dulu nanti. Ada rencana kita mau propamkan juga banyak hal. Banyak. Berarti Wasidi tentu di awal habis kayak itu. awal habis. Karena ini terlalu banyak sekali apa saya lihat skenario-nya. skenario-nya. Siap. Itu dia. Oke Bang, terakhir Bang, mungkin biar menjadi atensi juga nih kan, selain menyurat segala macam yang kita ceritakan tadi, terkait menarik juga perkara ibu ini tadi yang 170 di SP2 Lit. Iya. SP2 Lit ini. Ada nggak niat Abang membuka lagi atau perkara-perkara ini kan ini atau ini nggak bisa ditunda lagi nih, kita harus berangkat ke Mabes Polri nih gitu. Ya. Atau seperti apa? Kira-kira begitu. Itu harus kita persiapkan memang. Laporan yang tadi dihentikan yaitu laporannya Bang Erwin. Karena kan cukup jelas itu. Harus Jelas ini. Iya. Dibantarkan di Iya. rumah sakit. Cukup jelas kan? Iya. Jadi itu harus dihidupkan lagi. Sedang kita persiapkan semuanya kok. Baik. Menarik. Kira-kira demikian. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Mumpung biar ini harapan kalau memang ini harus kita tembus, kita tembus di mana gitu kan. Memang inilah dia. Biar menjadi atensi, bahwasanya menjadi perhatian. Iya. Kan? Jangan ada lagi seperti ini. Ada harapan apa? Harapan saya sih besar sekali ya, karena saya udah jalanin di dalam penjara atas apa yang tidak saya lakukan selama ini, karena saya hanya menolong adik saya yang ditindas sama suaminya. Jadi harapan saya kepada Pak Prabowo, Pak Kapolri, tolonglah Pak, bertindaklah yang adil untuk kami-kami ini yang dijolimin Pak. Kalau memang selama setahun ini saya tidak dapatkan keadilan di Sumatera Utara ini, tapi saya yakin saya bisa dapatkan keadilan di Indonesia ini. Karena saya percaya masih ada Tuhan yang melihat perbuatan jahat mereka terhadap kami. Terutama saya ketika di penjara, saya meninggalkan 2 anak saya, 2 putri saya yang masih di bawah umur. Penangguhan saya ditolak. Bagaimana rasanya anak saya yang masih umur 4 tahun, belum 4 tahun waktu itu, 3 tahun lebih, kehilangan mamanya selama 2 bulan. Sampai dia menangis setiap malam, mencari mamanya. Tolonglah Pak Prabowo, tegakkanlah keadilan buat saya Pak. Yang sudah saya dianiaya, tapi saya yang jadi korban sama ini Pak. Terima kasih. Jadi ibu yang korban, ibu yang dianiaya, tapi ibu yang pelaku dibuat. Iya. Ponis lagi. Menarik. Tolong menjadi. Gimana dengan kakak? Ya harapan saya sih sama lah. Mohon tegakkan keadilan gitu buat kami, terutama para perempuan yang mengalami KDRT. Kalau bisa, ya mana ya? Maksudnya yang adil lah gitu, yang adil. Itu aja sih. Bagaimana mungkin kakak melakukan KDRT begitu ya dengan Iya. Oh sedikit Bang, sedikit sebelum kita tutup terakhir ini. Sudah harapan tadi sudah ada, kita juga minta menjadi perhatian supaya apa? Bukan hanya perkara ini, jangan terulang lagi kayak yang lain. Iya. Kayak yang lain. Saya jangan ada
kondisi atau kriminalisasi yang kita duga. Menurut kacamata Bang, selaku kuasa hukum dan secara logika, mungkin nggak Kak Shirley ini, Bu Shirley ini melakukan tindakan yang seperti yang didugakan? Jadi Dengan berbagai aspek gitu. ya itu tidak mungkin ada. Kalau jadi gini, berdasarkan LP-nya si Roland, ya kan, itu ada luka sedikit gitu kan. Coba ceritakan sedikit lebih jelas. Penyebab itu gimana? Penyebab itu ya saya juga kurang tahu ya kenapa bisa ada luka ya. Karena waktu kejadian 5 April itu pas di tangga dia mau mencekik saya kan lagi posisinya gendong anak saya tuh yang 1,5 tahun. Dan badannya juga lumayan besar ya. Jadi saya juga menahan gini pas dia langsung mencekik. Pas itu kan dia menendang kakak saya. Saya cuma bilang, "Kok main tendang sih?" Dia langsung yang, "Apa kamu diam aja?" Langsung gini. Jadi saya refleks menahan badan saya supaya nggak jatuh, ketarik kacamatanya. Gitu. Itu kan suami saya kan berkacamata. Karena dia di depan saya juga. Refleks seorang yang mau menahan supaya badannya nggak jatuh, supaya anaknya nggak kepentok. Langsung gini, jadi keambil kacamatanya, remuk di tangan saya. Saya juga kaget, loh kok kacamatanya tipis sekali berarti, ya kan? Remuk di tangan saya juga kejedut karena saya juga menahan lah berat badan saya supaya anak saya nggak kena gitu. Jadi ini juga memar, ini juga pecah di tangan saya juga nggak luka. Waktu itu dia juga nggak luka di muka. Bahkan orang tua saya juga menyaksikan karena setelah peristiwa berakhir kan mereka diajak makan-makan dulu tuh, ya. Dan saya juga tanya orang tua saya, lihat nggak kalau muka si Roland ada goresan? Enggak, katanya. Enggak, sama sekali. Maksud saya dengan sudut pandang Abang selaku penasihat hukum atau kuasa hukum melihat laki-laki dengan perempuan dengan postur, sedangkan laki-laki dengan laki-laki yang postur yang lebih besar, gitu, dengan kemampuan tidak berimbang, iya. sangat tidak berimbang, iya. Mungkin enggak. Di luar aspek hukum tidak iya. Ini hanya kita lihat kebiasaan, Ya. kan kebiasaan. Bagaimana laki-laki dianiaya perempuan, bagaimana pandangan? Dengan Abang sudah melihat langsung korban katanya, sangat tidak masuk akal kan sangat tidak masuk akal itu dengan postur yang tidak berimbang, ya kan. Saat dia juga laki-laki, ini perempuan. Dari segi tenaga pasti beda, sangat tidak berimbang. Bagaimana si kecil mungil ini menganiaya yang posturnya jauh lebih besar dengan menggendong anak. Gimana caranya? Menggendong anak sih. Iya. Tangan kiri saya Itu harus difaktakan itu. Difaktakan. Gendong Dia menggendong anak kalau memang difaktakan bagaimana melakukan tindakan itu. Harus difaktakan. Itu dia. Jadi itu. Tapi dipaksa jadi tersangka kan. Nah itu dia. Baik. Demikian, makasih Kak. Makasih semua Bang. Ya. Kita harapannya ini menjadi atensi buat Bapak Kapolda dalam menegakkan keadilan untuk yang di bawah-bawahnya supaya semua penyidik-penyidik yang ada di Polda Sumut lebih profesional, lebih melihat fakta hukumnya Di jajarannya. di jajaran. Terima kasih buat teman-teman salam pencari keadilan.